Meski hanya dirayakan sederhana dengan tiup lilin kue ulang tahun, namun kekompakan Acha dan Vicky di ulang tahun putri pertamanya membuat Bri bahagia bisa merasakan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Acha dan Vicky memang komit menjalani co-parenting agar Bri itu bisa tumbuh kembang dengan baik tanpa merasakan perpisahan kedua orang tuanya. Ya pemirsa Selepo News, tentunya James terkejut sama halnya seperti Anda yang baru saja mengetahui kabar dari Angban dan juga Adly Virus. Terutama juga tentunya curhatan dari Angban yang membuat kita semuanya jadi sadar bahwa ternyata usia 5 tahun pernikahan itu selalu ada yang namanya turbulensi. Tapi yakinlah ketika sudah melalui turbulensi itu pasti akan ada kebahagiaan yang terus berlanjut dengan pasangan tercinta. Karena sebelumnya juga ada Tasya Farasya yang usai gugat cerai suaminya Ahmad Assegaf yang mengejutkan setelah diduga memakai uang milik Tasya 23 miliar. Itu gede banget loh pemirsa. Ia juga berani menggadaikan rumah ibunda Tasya. Aduh. Intinya kita berharap ya agar semuanya bisa terlalui dengan hal-hal yang bijaksana. Amin. Well, pemirsa Selepo News, apa kabar? Senang sekali saya James Purba kembali hadir menyapa Anda dan juga pastinya Jin semangat banget untuk memberikan kabar terupdate seputar selebriti. Di mana lagi kalau bukan di Selepo News yang hanya ada di MNC TV, rumahnya seleb. Berikutnya pemirsa, ini ada kabar yang sangat menghebohkan. Hadirnya adalah ketidakhadiran Andrew Andika di ulang tahun putri bungsunya beberapa waktu yang lalu. Padahal Tengku Dewi udah effort banget buatin pesta untuk putri tercintanya itu. Nah, ini kemana sih? Papa Andrew kok langsung menghilang? Apakah memang Papa Andrew disibukkan dengan urusan lamar-melamar kekasih barunya sampai-sampai pesta ulang tahun sang putri dilupakan begitu saja? Langsung aja kita lihat kabarnya. Kan udah pacaran lumayan lama ya, beberapa bulan, terus akhirnya kayak ya udah pengen ke jenjang yang lebih serius lagi. Ketidakhadiran Andrew Andika di ulang tahun Zea, Zavana Love putri bungsunya beberapa waktu lalu masih menyisakan cerita tak enak. Maklum, momen ulang tahun Zeva adalah momen ulang tahun pertama si bocah. Tak heran jika sebagai ibu, Tengku Dewi sampai bela-belain merayakannya dengan pesta mewah dan meriah demi memberikan memori yang indah bagi putrinya. Aku senang banget di sini, udah kayak keluarga aku sendiri di Bali. I love you so much guys, makasih udah dateng. Sayangnya di momen ulta pertama Zea, Andrew jangankan ikut terlibat menyiapkan pesta, datang pun tidak. Kemanakah Andrew? Mengapa ia begitu tega dan terkesan tak peduli dengan ulang tahun Zea? Ketidakhadiran Andrew justru mengundang kemarahan netizen. Sakit banget pasti ulta tanpa sosok ayah. Padahal ayah masih ada dan dengan perempuan lain. Aku merasakan pada anakku juga yang kuat dan bahagia selalu. Tega betul suami meninggalkan anak seperti mutiara yang bersinar. Laki-laki kalau udah bersama wanita baru, anak juga dilupain. Dia nggak tahu di masa tuanya siapa yang bakal nolong. Absennya Andrew di ulta pertama putri bungsunya mulai tergoak. Selain syuting sinetron, sang aktor mengaku sibuk dengan pekerjaan barunya sebagai disc jockey. Namun publik sanksi dengan pengakuannya. Mungkin ada benarnya komentar nyinyiran netizen. Seolah laki yang menemukan wanita baru, pasti anak-anak akan dilupakan. Bagaimana tidak? Nampaknya Andrew memang sudah terlalu mabuk kepayang dengan calon istrinya Violentina Kaif. Pada hari ulang tahun Zea 31 Juli lalu, pria yang masih warga negara Amerika itu justru pergi. Hal ini bisa dilihat pada foto yang diunggah di Instagram Andrew. Padahal 2 minggu sebelum putrinya ulta tepat 10 Juli, Andrew malah asik dinner romantis merayakan ulang tahun ke-38. Sekaligus resmi bertunangan dengan Vio. Iya, jadi kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 10-an pas ulang tahun, pas kebetulan ulang tahun juga. Kan udah pacaran lumayan lama ya, beberapa bulan, terus akhirnya kayak ya udah pengen ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadinya ya ini aja memberanikan diri untuk tunangan lah sama pacaran sekarang. Udah
jalan 6 bulanan lah sekarang. Udah pacarannya kurang lebih udah 6 bulan, terus udah gitu kayak ya udahlah, udah cocok juga, sefrekuensi juga, deket juga. Akhirnya kayak ya udah nggak ada yang perlu tunggu lah gitu loh. Akhirnya kayak ya udah kita berencana untuk tunangan dulu. Ya, sepertinya Andrew sudah tak sabar ingin menikahi Vio, kekasih yang baru dipacari 8 bulan. Begitu mudahnya ia move on sampai melupakan hari paling spesial bagi anak perempuan satu-satunya. Bahkan juga mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ayah. Mungkin tahun ini ya kita lihat lah. Karena dia juga ada kesibukan juga, gue juga ada kesibukan juga sama sekarang gitu loh yang nge-DJ ini grup. Jadinya ya mungkin agak-agak terlambat, tapi ya mudah-mudahan kita bisa usahakan supaya semua itu berjalan dengan lancar. Nggak tahu dia tahu apa enggak, tapi kayaknya sih tahu sih mungkin. Tapi waktu sempet tahu pacaran sih dia ngedukung ya, maksudnya mudah-mudahan ini yang terbaik, dia bilang kayak gitu. Terus udah gitu juga mudah-mudahan lancar apa segala macam. Oh iya, alhamdulillah ada yang ngurusin kan jadi ya. Seneng sih kalau dia ada yang ngurusin, ada yang ngarahin kan. Jadi aku juga bisa fokus sama diri aku juga. Mungkin sebagai orang tua yang bercerai, Andrew Andika harus belajar dari Acha Septriasa. Acha yang diam-diam resmi bercerai dari Vicky Karisma 19 Mei lalu, tetap kompak merayakan ulang tahun ke-8 putri semata wayangnya Brijia Kalina Karisma atau Bri. Meski hanya dirayakan sederhana dengan tiup lilin kue ulang tahun, namun kekompakan Acha dan Vicky di ulang tahun putri pertamanya membuat Bri bahagia, bisa merasakan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Acha dan Vicky memang komit menjalani co-parenting agar Bri itu bisa tumbuh kembang dengan baik tanpa merasakan perpisahan kedua orang tuanya. Yang mengurus di sana kebetulan aku ada suami aku, terus karena dia juga sedang bekerja, dia juga kemarin memang lagi jadi IT lead gitu di company-nya, jadinya dia lagi susah sebenarnya sekarang. Masalah telepon saya, kalau ada apa-apa telepon saya. Jadi alhamdulillah ya insya Allah jaga, amin. Momen spesial sekaligus langka terjadi antara Kiwil dan mantan istri pertamanya Rohima dalam acara pernikahan putri keduanya Rizka Adinda Delta. Kiwil yang hadir ditemani Fenty, istrinya yang sekarang, tampak akrab dan juga akur dengan Rohima. Seolah semua perseteruan antara mereka sirna sudah. Benar-benar lenyap, berganti dengan lembaran baru yang penuh dengan keikhlasan. Ada ayah kamu, ya mau nikahin ini ada aja. Ini juga nggak ada kesulitan, ini juga nggak ada kesulitan. Ketemu juga enak. Dan pertemuan yang indah itu ya udah ketika nggak ada masalah aja. Jadi beban lah gitu. Udah hidup itu udah pusing dengan perekonomian, jangan tambah-tambah lagi ya. Yang nyantai-nyantai ya hidup. Kalau Megi belum datang, walaupun dia nggak bisa datang tapi memberikan doa restu itu aja. Demi Tuhan takkan pernah. Ya, demi kebahagiaan sang anak di momen spesialnya, Kiwil dan Rohima bisa sama-sama meredam egonya. Bahkan Kiwil tak kuasa menahan tangis saat memberikan restu pada sang putri untuk menikah. Apalagi saat momen sungkeman, Kiwil dan Rohima pun begitu larut dalam keharuan. Ini yang dua kali, dan ini kan dari anak saya yang paling saya sayangin banget. Berat memang, sama seperti halnya melepas Rere, melepas Dinda, karena memang anak perempuan. Pokoknya udah merasa kehilangan. Ayah tuh nggak pernah ngizinin aku pacaran, dan ayah itu baru tahu aku pacaran sama dia itu pas mau lamaran. Kok ayah baru tahu gitu setelah kalian tuh pacaran 5 tahun, ayah baru tahu hari ini. Sedih, melepas anak perempuan memang cuma satu gitu. Terus ya dengan umur 21 mudah-mudahan kedewasaannya seperti umur 30 gitu. Sesuatu yang udah kejadian yang lalu ya lalu. Insya Allah sama Fenty udah ikhlas, Fenty juga mungkin begitu dengan saya dengan ikhlas. Saya cuma pengen ridho lillahi ta'ala. Dengan rasa yang ku
Tidak hanya itu, bak takut akan karma yang akan datang. Sebagai seorang pria yang dikenal doyan berpoligami, rupanya membuat Kiwil sangat khawatir akan rumah tangga anak-anaknya, terutama yang perempuan. Kiwil pun meminta agar sang menantu untuk tetap setia dan tak pernah menduakan putrinya. Saya titip anak saya, ya, jaga, sayangi anak saya, bersabar sama anak saya. Ya. Kalau ada apa-apa ngomong sama baik banget. Oh, baik. Iya, kalau ketemu salim, pelukan, pokoknya banyak kesini sabar, istighfar, ngadepin dia. Anda sebagai ibu hanya bisa mendoakan bahwa kalau ada apa-apa tuh dirembukan berdua gitu. Jangan sampai orang tua atau mertua tahu gitu. Pokoknya dipecahkan aja dulu berdua. Karena kalau misalnya pernikahan adalah kehidupan yang sebenarnya gitu. Dilepas dari orang tua, ke kehidupan yang benar-benar harus mandiri. Kiwil dan semua para mantan-mantan istrinya memang sudah move on dan ikhlaskan semuanya. Meskipun Maggie tak dapat hadir karena jarak tinggal yang jauh di Makassari, nyatanya doa restu tetap dipanjatkan. Suasana bahagia pun begitu mengalir, bahkan begitu cair dan menyenangkan. Apalagi acara pernikahan ditutup dengan aksi Kiwil bernyanyi dan berjoget bareng Rohima. Sama Rohima, sama Fenty, makasih banget ya udah ngebantu saya gitu jalani hidup seperti ini. Minimal sekarang tugas kita sebagai orang tua nyenengin anak-anak. Andre Taulani genap berusia 51 tahun. Pesta kejutan pun ia terima dari kedua anaknya, Kenzi dan Lova, juga oleh para sahabat selebriti. Namun pesta yang digelar di sebuah resto terkenal itu sayangnya membuat dirinya kecewa berat.